Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar. Dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti itu. Tadi saya sambil bertanya sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, ratusan petugas gabungan dari Pemkot, Polres dan Kodim Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk membersihkan bantaran Kali Ciliwung, Wali Kota Jakarta Selatan. 2 unit alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur yang mengendap di dasar Sungai Ciliwung. Selain Sungai Ciliwung, beberapa kali penghubung juga menjadi target untuk dinormalisasi sebagai antisipasi banjir di Jakarta Selatan. Ya tentunya saya kan udah menginstruksikan sejak bulan lalu ya, Selasa, Jumat, Minggu kerja bakti massal, sebulan sekali skala besar. Kan kemarin Anda lihat kan, di mana-mana kan media naiknya ke wilayah lain.
Selatan boleh dikatakan alhamdulillah, bukan kita bangga, bukan. Artinya yang kita lakukan hasilnya berdampak sekali, termasuk normalisasi. Dari awal kan kami melakukan 6 bulan lalu kan normalisasi, mengurukan sedimen-sedimen. Gerakan Jakarta Bersih ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di wilayah Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta, serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan, dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meskipun status asuransi kesehatan mereka telah dinonaktifkan. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Depok, Jawa Barat. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait dengan polemik penonaktifan BPJS PBI JK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI, termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya, dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Jadi kan kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan milik pasien mendadak tidak aktif.
Akibat pasien kebingungan, warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan.